Tapi ini kan JAD. JAD itu cenderung random dan dia tidak terstruktur pimpinannya. Kalau JI itu terstruktur. Sebetulnya memang namanya teror kan ingin menimbulkan dampak ketakutan, tapi karena yang diusung tetap pada ideologi khilafah tadi. Memang ada jumlah mantan-mantan anggota FPI yang terlibat. Nah, sekarang dalam proses penindakan itu. Selamat siang pemirsa. Saat ini kita akan bertemu dengan Deputi 7 Badan Intelijen Negara. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Di depan ini adalah Bapak Wawan Purwanto. Kita akan berbincang-bincang, Pak, tentang masalah-masalah seputar isu-isu terorisme ataupun yang krusial ataupun gerakan-gerakan radikalisme di tanah air yang marak terjadi akhir-akhir ini di tanah air gitu. Ya. Sejauh mana Pak deteksi dini dari Badan Intelijen Negara Pak mengenai ini? Ya, kita terus melakukan pemetaan dan juga deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat, serta juga kita memberikan literasi publik dengan berbagai pola yang ada lewat berbagai media, baik media mainstream maupun juga media sosial. Dan kita juga melakukan patroli cyber 24 jam dan kita lakukan pembinaan pada masyarakat terkait misalnya ada berita-berita yang harus diluruskan ya kita luruskan. Kemudian ada yang juga di counter, ada juga yang terpaksa dilakukan blokir atau juga di take down bersama dengan Kemenkominfo, atau kalau memang terpaksa lagi dituntut secara hukum. Karena memang ini ada pasal-pasal krusial yang juga dilanggar misalnya ya di Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Anti Teror atau juga Undang-Undang Pidana. Oleh karenanya ini sebagai langkah-langkah atau upaya-upaya kita di dalam upaya pencegahan kita lakukan secara masif. Tapi kita juga melakukan komunikasi timbal balik dengan banyak pihak, baik itu kementerian lembaga terkait ataupun juga organisasi kemasyarakatan, OKP, kemudian organisasi kemudaan, dengan juga sekolah-sekolah, universitas, dan lain-lain. Dan intinya adalah untuk menyamakan persepsi supaya mereka juga waspada terhadap itu, termasuk juga keluarga. Karena apa? Keluarga inilah yang paling tahu watak dari putra-putrinya ataupun juga keponakan ataupun anggota keluarga lainnya. Kalau ada perubahan sikap yang ekstrim, kemudian juga apa yang menjadi bacaan-bacaan di medsosnya, kita perlu juga tahu. Dan komunikasi itulah yang kita dorong supaya mereka juga melakukan gerakan lapor cepat kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Lapor, tapi kalau sudah terlambat itu bisa kemana-mana. Dan keluarga ini adalah keluarga inti, terutama mereka akan paham kalau misalnya kebiasaannya periang tiba-tiba murung, dia pergi ke satu tempat nggak jelas kemana, pulang masuk ke kamar terus dia minta uang maksa ataupun juga menganggap dirinya paling benar, yang lain-lain disalahkan atau dikafir-kafirkan atau menganggap yang lain togut. Saat itulah kita mesti juga waspada untuk didekati supaya kembali, supaya dia yang biasa mengurung diri kemudian dia hanya bicara dengan gadgetnya, di sana bisa tanya jawab, terus masuk dengan penggunaan bahan peledak misalnya, bisa di drive, belinya di mana, kemudian cara pembuatannya. Nah ini harus kita tahu. Oleh karenanya Badan Intelijen Negara juga membuat akun-akun resmi yang bisa ditanggung jawab dengan para milenial, kemudian juga masyarakat umum. Intinya adalah Badan Intelijen Negara ini merupakan bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia yang kita bisa dekat, kita bisa berinteraksi, tanya jawab, dan termasuk hal-hal yang sedang menjadi tren terkini termasuk teroris ini. Apalagi banyak yang tersasar itu adalah kaum milenial, khususnya yang 17 sampai 24 tahun ataupun usia yang lainnya itu second liner. Inilah yang terus kita dengungkan supaya milenial itu jangan menelan mentah apa yang ada di media sosial, tapi tanyakan kepada guru-guru kita atau orang yang lebih paham. Karena banyak pemutarbalikan ayat
ayat yang mestinya di medan perang disita di medan damai, sehingga akhirnya kalau kita tidak tahu asbabul nuzul, sebab nuzulnya ayat, maka ini menjadi keliru paham atau pahamnya yang keliru, sehingga akhirnya menjadi ekstrim, menjadi intoleran, menjadi radikal, hingga akhirnya berujung pada teror. Apalagi juga kaum wanita sekarang ini banyak disasar untuk melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Kadang-kadang tanpa disadari mereka lebih emosional, lebih militan, lebih punya greget yang karena melihat situasi akhirnya menjadi lone wolf. Ini yang terjadi. Oleh karenanya Badan Intelijen Negara terus melakukan upaya-upaya pencegahan bersama dengan seluruh elemen masyarakat, dan kita bersatu, dan diharapkan ini bisa lebih menajamkan proses pencegahannya supaya tidak lantas berlarut-larut menghantui dari generasi ke generasi. Demikian. Apakah memang ada penelitian atau memang masukan-masukan gitu Pak, sehingga Badan Intelijen Negara kok melihat bahwa milenial dan perempuan seperti seolah-olah menjadi sasaran saat ini? Ya, memang kita melakukan penelitian ya, kemudian juga saya sendiri kan berkunjung ya ke lapas-lapas, kemudian kita juga berkunjung ya di persidangan, kemudian juga merunut dari mata rantai dari berbagai kejadian. Dari data-data yang ada, kita juga menarik kesimpulan memang anak-anak muda yang banyak yang direkrut, karena anak muda ini relatif dalam proses pencarian jati diri, proses mempelajari sesuatu, kemudian relatif lebih berani, lebih emosional, dan dia lebih cenderung tidak banyak tanggungan daripada yang sudah tua-tua, dan mereka banyak diantaranya taklid, ya, menelan mentah apa yang tertulis secara tekstual itu lantas diaplikasikan, dan mereka tentu keberaniannya lebih karena masih energik, masih muda, lebih militan, ya. Kalau istilah Jawanya katuk wani kurang tugo, artinya keberani dulu tapi mikirnya belakangan. Nah, itulah sebabnya maka ini menjadi sasaran utama, termasuk wanita. Wanita itu sebelumnya hanya satu yang ada di lapas Tangerang waktu itu, dari kasus kejadian dulu bentrokan sosial lah di tempat-tempat di Indonesia ini. Tapi belakangan ini marak ikutinnya, banyak juga yang terlibat karena rekeningnya dipakai untuk transfer pendanaan teroris, atau yang meniru apa yang terjadi di Suriah, dan di sana banyak melakukan bom panci yang dilakukan oleh wanita, dan itu ada yang meniru di kita. Nah, ini yang lantas kita juga terus melakukan upaya-upaya supaya tidak terjadi keberlanjutan. Wanita di Suriah banyak juga ikut medan perang karena banyak laki-laki yang sudah meninggal di sana, di garis depan banyak yang tewas. Akhirnya wanita diupayakan dimobilisasi untuk ikut bertempur di garis depan. Ini banyak juga yang meniru, dan ternyata kita ada satu keluarga, misalnya punya Dita yang ada di Jawa Timur misalnya, seorang ibu yang juga ngajak anak-anaknya yang masih milenial, ada juga yang masih kecil itu ikut melakukan penyerangan. Kemudian juga ada wanita di Sibolga yang tadinya suaminya yang mencurigakan gerakannya, dilaporkan oleh orang tuanya lapor, kemudian diselidiki ternyata benar terlibat dari itu, terus diselidiki lagi istrinya itu di Sibolga ternyata nyimpan bom besar di rumahnya, meskipun sudah didatangkan anaknya yang masih balita nggak berkembang, akhirnya juga meledakkan diri di situ dan luluh lantak, ini rata dengan tanah rumahnya maupun tetangganya. Wanita juga banyak yang terlibat, terakhir di katedral di Makassar, kemudian juga di Mabes Polri, juga masih milenial, itu daerah kita juga, anak Ciracas.
Dan begitupun inilah yang menjadi keprihatinan kita untuk bagaimana supaya ini tidak diikuti oleh yang lain, apalagi dia juga meninggalkan wasiat. Wasiatnya hampir mirip kan yang ada di Sulawesi Selatan maupun Jakarta, karena mereka membaca dari konsep-konsep dari para pelaku sebelumnya. Biasanya para pelaku kan meninggalkan wasiat-wasiat, bahkan memvideokan pernyataan-pernyataannya untuk sampaikan ke publik dan sebagainya. Inilah yang kita coba tangani supaya ini tidak menjadi peniruan berikutnya. Demikian. Kalau milenial kan tadi disebutin alasannya itu mungkin karena mereka labil sedang mencari jati diri sehingga mereka bisa mencoba untuk merekrut ya. Yeah. Nah untuk perempuan itu alasannya apa ya? Kenapa perempuan bisa menjadi sasaran empuk perekrutan itu? Perempuan memang ada yang terlibat ya. Banyak kan karena terbawa keluarga atau ajakan dari suami, kemudian juga kalau yang lone wolf biasanya baca-baca dari gadget-gadget itu terpengaruh, kemudian ada penindakan yang dilakukan terhadap kelompok tertentu, terus dia emosi, panas, kemudian dia bergerak untuk ikut menyerang dengan pemikiran bahwa kalau sudah demikian dia akan masuk surga. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang selama ini didengung-dengungkan terus di media sosial. Di samping itu wanita juga ada faktor peniruan tadi, peniruan yang terjadi di Timur Tengah, misalnya seperti di Suriah. Ini yang banyak pengikut atau yang juga lantas berdampak pada penyerangan di Indonesia, karena ISIS sebelum rontok ya, setelah diserang oleh sebuah negara, akhirnya dia memerintahkan untuk menyerang di negeri masing-masing. Nah, perintah serang di negeri masing-masing ini banyak diterjemahkan oleh mereka-mereka yang kembali di wilayah ataupun yang masih berada di wilayah untuk mewujudkan serangan itu. Dan inilah wanita-wanita juga lantas berkeyakinan tadi bahwa dengan melakukan amaliyah ini maka dia berkeyakinan masuk surga. Oleh karenanya pemahaman-pemahaman yang tadi mensitir ayat-ayat di medan perang dibawa ke medan damai, ini harus betul-betul kita kritisi, karena berbeda kondisi kalau misalnya di Suriah dalam kondisi perang, dan Indonesia kan bukan medan perang, kita ini medan damai. Jadi itulah yang mesti kita kritisi supaya kita harus memaknai bahwa aksi-aksi teror radikal, intoleran itu tumbuh pesat di masyarakat yang tidak kritis. Nah, inilah yang perlu dikritisi. Demikian. Maksudnya masyarakat Indonesia memang saat ini posisinya bukan masyarakat yang kritis sih. Untuk yang tidak kritis, artinya yang terbawa pengaruh itu ternyata kan dia menelan mentah begitu saja. Tapi yang kritis ya enggak, yang artinya menyikapinya tadi dengan juga melihat asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat, ya tidak terpengaruh. Kemudian mereka yang punya pandangan yang tidak membenarkan pola-pola cara-cara teror lantas masuk surga, kan ada seperti itu. Karena memang ajaran agama kan tidak membenarkan adanya aksi-aksi teror seperti ini. Hanya memang karena ada yang mendengungkan tadi dengan dipoles dengan ayat-ayat, maka ada sebagian saudara kita yang menelan mentah atau tidak kritis tadi. Nah, bagi yang kritis tidak akan terkenal. Oleh karenanya kita harus saling selalu ingatkan supaya mereka tetap mau belajar dan selalu dekat dengan keluarga, selalu dekat dengan guru-guru kita yang selalu mengajarkan posisi-posisi yang seharusnya dilakukan. Begitu. Ada berapa banyak Pak yang kelompok yang tidak kritis itu, dan kalau dihitung persentase di Indonesia ini, apalagi kalau kita lihat di medsos itu kan seperti gerakan untuk yang tidak kritis itu, segala sesuatunya dibawa dengan urusan surga, itu kan makin banyak gitu Pak. Ya, memang jumlahnya sebetulnya sih
jumlahnya nggak banyak kalau dari persentase di jumlah penduduk Indonesia, hanya karena terus dia melakukan rekrutmen. Nah ini yang ada pengikut gitu. Nah, kita makanya terus meneliti bagaimana proses deradikalisasi. Proses deradikalisasi 95% itu berhasil, tapi ada 5% yang masih belum berhasil. Nah, 5% ini sudah selesai menjalani pidananya. Ya, dari selesai menjalani pidananya ternyata tidak diketahui rimbanya. Itu ada sekitar 30 orang. Dari 5% tadi itu? Jadi kan yang sudah bebas itu lebih dari 970-an ya. 970. Nah, yang 30 ini tidak diketahui rimbanya. Dari tidak diketahui rimbanya, kemudian dari 7 diantaranya ketembak mati karena bergabung lagi dengan kelompok teror. Nah, kemudian masih ada 23, nah 1 ketembak juga akhirnya di Suriah, berarti masih ada 22 ini terus kita cari di mana keberadaannya untuk kita lakukan komunikasi yang baik. Nah, karena besar kemungkinan juga dia bisa kembali juga kepada kelompoknya, maka kita selalu menghimbau kepada saudara-saudara kita yang lain, kalau ada saudara kita yang sudah keluar dari penjara jangan dikucilkan. Banyak kan takut ya karena bekas napiter ya, takut. Tapi kalau dikucilkan dia akan kembali ke kelompoknya. Nah itu yang tadi saya bilang sekitar 5% tadi. Nah kita terus usahakan diuber. Nah banyak juga yang rekrutmen baru memang terus bisa terjadi karena faktor gadget. Kalau dulu kan untuk merekrut itu dengan cara usro itu pengajian kecil-kecil paling 4 orang 5 orang. Tapi sekarang itu enggak pakai itu, pakai gadget sehingga semua spread itu bisa dilakukan tidak di Indonesia tapi dari negara lain pun juga bisa karena sekarang eranya global. Nah dari situlah angkanya yang terus kita telisik lah. Kebanyakan sih temuan dilakukan setelah ada kasus, misalnya kayak terjadi penangkapan. Nah di situ nanti akan tampak siapa link up-nya, siapa donasinya, kemudian siapa mentornya, kemudian kepada siapa saja yang membuka gadget dan pengaruhnya dari mana. Dari situ lah mulai terbuka, perlahan tapi pasti terus didalami. Intinya adalah bahwa memang masih terjadi pola rekrutmen yang pada kenyataannya ada follower ini. Nah, kalau ini bisa kita jajaki untuk bisa kita perkecil angkanya dari waktu ke waktu, yaitu akhirnya bisa kita pangkas. Ya. Tapi memang harus diakui, memang untuk menjadi 100% itu memang perlu effort. Tapi kalau misalnya masih ada sisa-sisa ya inilah yang terus kita tindak lanjuti. Beberapa kita gagalkan, tapi setelah kita gagalkan beberapa kali ini dia kan teman-temannya yang lain kan tahu bahwa si anu dilakukan penindakan, terus dia menghilangkan jejak, menghapuskan data-data, kemudian menggunakan cover name, cover job dan cover story, kemudian juga akhirnya mengubah penampilan dan seterusnya, karena dia tahu bahwa dia dalam posisi dikejar, dia pindah-pindah tempat, lari-lari siang. Itu yang selama ini masih dalam proses penanganan dan pengejaran. Demikian. Dari sisi angka itu semakin mengkhawatirkan atau tidak mengkhawatirkan itu? Kalau dari angka memang kita balance saja ya, kita begitu ada clue kita tindak. Ada clue kita tindak. Kita ingin meminimalisir korban juga, artinya baik korban yang terpapar ataupun korban yang ketika terjadi amaliyah, itu kita target utama kita adalah mengupayakan supaya keselamatan rakyat banyak ini lebih kita utamakan.
angkanya masih terus fluktuatif ya, ada terjadi fluktuatif. Dan memang setelah kita lakukan penindakan rata-rata mereka tiarap. Jadi memang ada yang kita eliminasi, tapi juga ada yang tumbuh baru. Oleh karenanya ini masih menjadi PR, tapi selama ini masih under control. Ya, masih terukur lah kita lakukan, makanya Indonesia masuk dalam 10 kategori ya, 10 negara teraman di dunia, karena banyak yang sudah bisa kita lakukan penggagalan dari rencana-rencana aksi mereka. Dulu tangkap satu, yang lain kan ke bawah itu, lari-lari terus berkejar. Ya kita harapkan partisipasi dari semua masyarakat sehingga bisalah kita ukur ya, untuk bisa kita lakukan pengamanan di Indonesia. Tapi kenapa kemarin kayak aksi bom di Makassar dan seorang perempuan masuk di Mabes Polri itu seperti kecolongan ya Pak, kalau itu sudah terkontrol dan terukur gitu? Orang ini yang di Makassar itu sebetulnya DPO. Jadi pada waktu penangkapan di Villa Mutiara ada 20 itu ya, dan 2 tertembak mati. Memang yang Rizaldi ini kan rencananya mau melakukan amaliyah itu untuk pengeboman. Nah, daftar nama yang lain di luar ini kan terus dalam pengejaran, termasuk 2 orang ini kan dalam pengejaran gitu. Tapi karena dia tahu kalau dikejar kan dia ngumpet terus, lari-lari siang terus, berpindah-pindah, memutus teleponnya, pindah ke tempat dengan menggunakan cover, lari-lari terus lah gitu, karena dia sadar dalam proses pengejaran. Nah, kemudian belakangan ya karena situasi terdesak dia mempercepat melakukan amaliyah. Tapi pada waktu itu 6 Januari itu kita sudah tahu bahwa mereka akan melakukan serangan. Makanya kita melakukan peningkatan capacity building di seluruh objek vital maupun di tempat-tempat ibadah. Cuman kita sepakat untuk tidak nyolok di masyarakat, dengan harapan masyarakat tidak panik. Tapi aparat tetap menerapkan siaga penuh, di mana senjata melekat di badan, sehingga begitu ada kejadian udah langsung kita lakukan tindakan. Nah, oleh karenanya begitu kondisi 2 orang bomber tadi dikejar, memang dia udah gelisah aja karena dalam pengejaran. Akhirnya dia melakukan pola, ada RAE ya, reguler, alternatif, dan emergency. Reguler itu kan mau masuk utama di gereja, kemudian alternatif ya di tempat-tempat yang mungkin kan menimbulkan korban, dan emergency ya sudah situasi nggak memungkinkan kemana-mana, akhirnya ditabrakkan di tempat itu ketika dia masuk dan dicegat oleh keamanan setempat, keamanan dari gereja itu. Dan ini yang akhirnya meledak. Di situ yang korbannya hanya pelaku sendiri, karena kita sudah sepakat untuk capacity building tadi dan senjata melekat. Demikian juga yang di Mabes Polri, karena Mabes Polri ini kan tempat pelayanan publik ya. Kalau kita tutup total dan gerakannya seperti seolah-olah kayak negara dalam darurat kan tidak mungkin, sehingga akhirnya posisi tetap melekat senjata itu, begitu ada serangan tetap dilakukan counter, sehingga memang ini terus menjadi pola kita supaya yang lain-lain tidak terganggu. Masalah ekonomi misalnya, masalah investasi jangan sampai berkesan menakutkan orang mau masuk Indonesia karena ada pengamanan yang mencolok. Nah, tapi dengan pola melekat tadi, begitu ada serangan bisa langsung dilakukan counter gitu. Nah, target-target teroris ini itu masih sama nggak, atau ada perubahan gitu? Kalau seumpamanya yang tadinya serangan-serangan ke institusi negara, kok kemarin itu kita lihat ada gereja, tapi terus kemudian ke Mabes Polri lagi gitu. Nah, sebenarnya yang mereka target ini kalau dari analisanya BIN? Kalau JI memang orang asing ya rata-rata ya, tapi JAD ini kan yang nyasar bisa random ya, banyak yang ke umat yang lain, agama lain, kemudian juga
kepada aparat keamanan. Kenapa aparat keamanan? Ya karena aparat keamanan yang ditugasi untuk membendung langkah mereka. Nah, mereka tetap menganggap ini tauhid halal darahnya kan seperti itu. Nah ini kalau soal target memang bisa terjadi recycle of history, artinya perulangan sejarah lah gitu ya. Bisa kepada aparat, bisa juga agama lain, bisa juga kepada orang asing ya. Terutama kalau orang asing memang JI tadi. Tapi ini kan JAD. JAD itu cenderung random dan dia tidak terstruktur pemimpinannya. Kalau JI itu terstruktur. Sehingga kena satu lapis bawah ini. Nah, kalau JAD ini banyak pengikut-pengikut yang intinya karena disebarkan lewat media sosial, mengingat pengikut baru yang faktor ikutannya sering tidak terdata di situ. Sehingga kalau misalnya dia sudah simpati ya, atau simpati kemudian dia bergerak sendiri, dia lone wolf tadi. Nah inilah yang terjadi perbedaan serangan, dan serangan bisa berputar lagi. Yang tadinya dulu JI misalnya itu orang asing, kemudian ternyata dapat kecaman karena yang meninggal banyak juga orang kita, akhirnya dia menyerang polisi waktu itu, langsung target polisi. Nah untuk yang JAD bisa kepada target-target agama lain, gitu, juga kepada kepolisian. Dan sekarang ini kepolisian menjadi sasaran kembali. Oleh karenanya kalau menaik target masih bisa berputar, bisa random juga gitu. Kalau random ini artinya nggak fokus ya mereka? Kalau misalnya gereja kan dia hantam itu gereja. Iya, maksud saya tujuannya apa gitu dengan random gitu kan? Kalau kemarin JI namanya orang asing sehingga bisa menebar ketakutan kepada orang asing. Tapi kalau ini random, kadang bisa gereja, kadang bisa aparat, kadang atau bisa apa gitu itu. Jadi tujuannya apa? Sebetulnya memang namanya teror kan ingin menimbulkan dampak ketakutan. Tapi karena yang diusung tetap pada ideologi khilafah tadi, ya seperti itu. Dia ingin menimbulkan eksistensinya. Kalau misalnya orang asing toh juga yang kena orang kita banyak, akhirnya jadi kesamaan. Kemudian kalau kepada aparat keamanan dari kepolisian, sebetulnya yang diuber kan Densus 88. Tapi kadang kenyataannya nyari Densus kan tidak mudah karena memang dia tertutup dan juga tidak berada di tempat-tempat yang terbuka seperti ini. Kalaupun dia berada di terbuka kan tetap bajunya tidak menunjukkan itu. Sehingga banyak diantaranya polisi-polisi kayak lantas ya, lalu lintas kena, ataupun juga yang di markas-markas ya, seperti itu. Jadi intinya ada faktor balas dendam juga intinya. Kemudian ada juga yang keyakinan kalau menyerang agama di luar agamanya akan dianggap kafir. Nah, ini halal darahnya dan seperti itu. Kemudian menyerang fasilitas-fasilitas aparat keamanan yang intinya dianggap sebagai tauhid ataupun yang halal darahnya. Memang ada yang seperti itu, sehingga mengapa kemarin kita sampaikan bahwa kita harus siaga, meningkatkan capacity building, baik itu kepada tempat-tempat ibadah maupun juga tempat-tempat aparat keamanan, kemudian juga objek-objek vital, serta juga kalau misalnya ada objek asing di situ, orang itu juga kita tetap menjadi prioritas untuk diamankan gitu. Pak, apakah dengan yang tadinya kalau JI terstruktur sehingga mudah sekali dari bawah dicari gitu, terus kemudian ini menjadi tidak terstruktur, dalam tanda petik tidak terstruktur gitu, tapi mereka masif di media sosial gitu, apakah ini sebenarnya pola baru si JAD ini belajar dari Jamaah Islamiyah itu sehingga justru mereka lebih banyak menyebar dan lebih banyak untuk tidak gampang ditangkap struktur-strukturnya gitu. Ya memang polanya kan hampir mirip saja. Misalnya kayak dia meninggalkan wasiat gitu.
kan hampir mirip yang ada di Makassar maupun yang di Mabes Polri. Karena dia baca-baca itu dari apa yang disampaikan di gadget-gadget. Ini pengaruhnya juga pada kenyataannya ada. Dan kita juga ingin supaya masyarakat itu juga tadi tetap selalu cek, recek dan cross check kalau ada hal seperti ini. Kalau sebab gini, kalau kita mau nangkap di sana, sering juga dengan sini itu lost hubungan, lost contact, ya berbeda, tapi polanya malah sama karena terhubung oleh ajaran yang disampaikan dari GC tadi. Tapi kalau GI dia terstruktur, ada amirnya, ada pimpinannya, kemudian ada unsur-unsur pelaksana di bawah, ada ya istilah apa komandan lapangannya juga ada, dan itu terstruktur. Jadi misalnya kena satu itu bisa rangkaiannya berturut-turut ke bawah ada. Nah JAD ini tidak, karena mereka lebih pada satu jaringan lepas yang akhirnya kalau ada lahirnya lone wolf itu polanya aja sama, wasiatnya aja sama, tapi mereka tidak berhubungan langsung, tapi dia bisa tanya jawab. Nah, pertama kan simpati dulu, setelah simpati terus empati, terus akhirnya partisipasi, ikut-ikutan, ikut untuk menyerang. Jadi secara prinsip ini berbeda dengan GI karena GI terstruktur. Kalau ini tidak, tapi afiliasinya, konsepsinya, berpikirnya sama ya. Kalau dia secara kepemimpinan kurang jelas, sementara mereka punya cita-cita untuk membangun sebuah negara yang sesuai dengan khilafah, itu bagaimana ya Pak? Kan membutuhkan kepemimpinan seperti itu. Nah kalau ini kalau bebas itu, jadi sebenarnya mereka mengabdinya ke siapa nantinya gitu? Ya, ini kan karena tadinya mereka menerjemahkan ajakan dari ISIS yang ada di Suriah untuk menyerang di negeri masing-masing, dan itu lantas diterjemahkan masing-masing. Ada yang bisa menyerang pakai apa yang dia punya, pakai golok, juga ada yang pakai golok, ada yang pakai kendaraan, ada juga kendaraan ditabrakkan, ada juga yang menggunakan bahan peledak yang dia beli meskipun amatiran, ada juga yang terus memobilisasi massa dengan juga menyerang seperti yang dilakukan oleh ZA ini di Mas Polri, dia beli airsoft gun, ada yang seperti itu. Karena sebetulnya ini terjemah dari perintah yang ada di ISIS, sehingga mereka masing-masing bergerak, karena ini juga afiliasinya ke ISIS dari JAD misalnya, dan dia ada apa baiat ya, kayaknya sumpah janji seperti itu. Nah, Mabes Polri beberapa baru-baru ini kan banyak sekali teroris yang ditangkap gitu Pak. Terus nah mereka itu kan banyak juga disebutkan di dalam keterangan pers bahwa mengikuti sidangnya FPI, atau ya seolah-olah beberapa itu menjadi anggotanya FPI gitu. Apakah mereka ada hubungan atau memang mereka ini menyusup atau bagaimana? Ya sampai sebelumnya FPI kan memang sudah dibubarkan. Hanya memang ada mantan-mantan anggotanya, mantan yang notabene tampaknya masih bersimpati ataupun masih mereka selalu melakukan kontak, sehingga apa yang dilakukannya menjadi apa yang telah ditemukan oleh kepolisian seperti kemarin. Sehingga memang beberapa di antara anggota FPI gitu ya, memang ada yang terlibat di berbagai lini, dan ini sekarang juga sudah pada ditangani ya untuk dilakukan tindakan hukum gitu. Meskipun yang ada kemarin peristiwa di Condet ada yang merencanakan hal seperti itu, ya ini karena sudah masuk ranah pidana, ya tentu akan diambil tindakan-tindakan pidana sesuai dengan derajat kesalahan atau pasal-pasal yang dilanggar. Jadi
kalau antar mereka misalnya karena FPI sudah dilarang ya, sudah terlarang ya, kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang ini ya menjadi tanggung jawab pribadi dari mereka meskipun mereka ex anggota dari FPI. Nah, karena menjadi tanggung jawab pribadi, kalau misalnya nanti link up-nya ada mengarah kepada teman-temannya yang lain ya tetap itu akan dikenakan sanksi ya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau soal FPI-nya sendiri kan sudah bubar, sehingga keterlibatan dalam berbagai lini kan sudah tidak lagi mengatasnamakan FPI karena FPI dianggap sudah selesai kemudian. Nah, itu mereka memang punya tujuan masuk FPI, FPI itu ditumpangi atas pengetahuan pimpinan FPI sebenarnya mereka? Ya sebetulnya kalau kejadian-kejadian ini kan dari data-data yang ada misalkan bisa dibuka karena juga dalam kasus Condet misalnya itu kan ada yang pakai atribut dulu mantan anggota atau pengurus FPI, dan sekarang memang FPI sudah dibubarkan, sehingga kalau misalnya kita mau tarik benang merahnya ya tetap bahwa karena FPI sudah bubar secara hukum dia menjadi tanggung jawab pribadi dari orang-orang itu, dan memang harus disadari bahwa dia tetap terjerat dari undang-undang anti teror, kemudian juga KUHP ya, pastilah ya, seperti itu. Kalau lantas secara organisasi, karena organisasinya sudah bubar ya sekarang sudah agak sudah berbeda, kecuali kalau dulu masih dalam posisi masih ada organisasinya maka ini bisa langsung ya terkait. Akan tetapi kalau dalam sisi kejahatan ataupun dari proses pemidanaan, maka siapa berbuat apa di situ kan nanti ada keterangan ahli, keterangan saksi, bukti-bukti keterkaitan, dan itu menjadi tanggung jawab pelaku untuk lakukan penindakan. Nah, kalau memang ada jumlah mantan-mantan anggota FPI yang terlibat, nah sekarang dalam proses penindakan itu dari pemidanaan, termasuk dari apa yang terjadi di Sulawesi Tengah misalnya. Pada waktu itu juga ada yang baiat dan sebagainya, ini nanti kembali kepada penyidik lah yang akan memberikan satu penilaian apakah ini pelanggaran di pasal mana atau apa, itu kembali kepada mereka. Saya prinsip tetap menggunakan asas praduga tak bersalah sebelum ada satu ketok palu di persidangan, dan yang paling penting memang intinya adalah perlindungan kepentingan publik yang lebih luas, karena upaya kita adalah menggagalkan suatu rencana-rencana aksi yang mengarah kepada aksi teror atau amaliyah seperti temuan-temuan bahan bom ataupun bahan peledak lain yang direncanakan ingin dilakukan untuk penyerangan. Jadi kita tetap berpegang pada upaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Adapun mengenai tanggung jawab hukum, tanggung jawab pidana, nanti tetap persidanganlah yang akan menentukan sampai sejauh mana dia bisa dikenai pasal-pasal itu. Dan pembuktian kan sidang juga secara terbuka, sehingga masyarakat awam bisa menilai sampai sejauh mana keterlibatan dari para terduga tadi, dan selanjutnya keyakinan hakimlah yang akan menentukan seberapa penjatuhan sanksi ataupun ketok palu pemidanaannya. Demikian. Pak, kalau tadi Bapak sempat kembali lagi sebutin bahwa mereka itu sekarang menarget milenial dan perempuan gitu. Bisa dijelaskan nggak Pak metodenya, kalau pada milenial seperti apa, kalau pada perempuan itu
metodenya seperti apa? Kalau milenial itu kan karena masih dalam proses mencari jati diri dan menggali ilmu-ilmu, dan mereka masih labil dan mereka masih relatif tidak punya tanggungan, maka lebih gaya bicaranya juga gaya bicara milenial, dan mereka tetap mendorong aksi-aksi itu untuk hadiah surga ya, seperti itu. Kalau kepada wanita memang ya lebih biasanya wanita kalau sudah bersuami itu kebanyakan yang ngajakkan suaminya. Memang ada juga yang ngajak istrinya itu ada, yang mendorong lebih gigih militan, ada seperti itu. Maka banyak diantaranya wanita lebih mau memangku bomnya di sini, dan itu risikonya lebih berkeping-keping seperti apa yang ada di Makassar kemarin, hancur begitu. Kemudian yang di laki-laki di depannya, memang wanita ini kan lebih kamuflasenya lebih enak. Kalau orang kan melihat wanita lebih soft, lebih tidak mungkin lah kan seperti itu, dan lebih bisa memegang rahasia kalau yang diambilkan keluarga gitu, daripada nanti pihak di luar keluarga. Nah, kalau misalnya wanita memang selain diajak itu, partisipasinya setelah kejadian-kejadian di Suriah terutama, banyak keterlibatan wanita di bom panci. Maka ini yang terus ditiru. Nah, peniruan inilah yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk yang memangku bom di depannya tadi. Kalau mengenai milenial, memang milenial banyak diantaranya yang terlibat dengan bom yang seperti itu, yang suami istri berarti milenial, atau yang lone wolf. Kalau lone wolf lebih cenderung dia bergerak sendiri karena tidak terima terhadap satu perlakuan tertentu ataupun lihat penindakan yang dia merasa mungkin ada sentimen keagamaan atau primordial, akhirnya bergerak untuk membalas. Jadi intinya adalah dendam tadi. Inilah yang membedakan ya antara wanita. Wanita tidak selalu terlibat di dalam pemboman, memang kadang-kadang dia terlibat dari transfer uang, dari transfer yang diterima lewat rekening dia gitu, ada gitu. Bahkan ada mertua wanita itu digunakan untuk transfer ini. Jadi ada pasal 55 lah, turut serta. Nah, turut serta. Nanti soal berat ringannya hukuman kan tergantung nanti dari keyakinan hakim yang setelah mengadili tadi, dari keterangan ahli, keterangan saksi dan seterusnya. Kalau dilihat dari dua peristiwa, yaitu yang di Makassar dan Mabes Polri, dua-duanya itu kan meninggalkan pesan wasiat, yaitu bahwa jangan berurusan dengan bank, jangan menyimpan uang di bank gitu. Apakah ini korelasinya dengan penggunaan rekening-rekening para perempuan ini untuk transfer atau bagaimana? Ya, ajakan itu kan lebih kepada riba lah gitu ya. Dan mereka berkeyakinan bahwa bunga bank itu riba, jadi disebut haram lah, seperti itu. Tidak ya, sesuai keyakinan mereka kan kalau bunga bank dilarang menurut mereka. Dan kalau mengenai soal lain-lain, kembali kepada aplikasi di lapangan, karena banyak juga yang bank juga ada bank syariah juga, jadi tidak selalu bank ini lantas menerapkan pola-pola yang menurut keyakinannya itu riba. Jadi memang ini anggapan yang selalu dibangun melalui berbagai kondisi sosial yang ada. Kalau tidak memanfaatkan bank, memang di Timur Tengah itu ada istilahnya hawala dan hindi. Hawala dan hindi ini pengiriman uang tanpa menyebutkan pemberi dan penerimanya, tapi dijamin sampai. Jadi itu
pola Hawala dan Hindi. Nah, kalau dengan di Indonesia kan nggak ada itu. Nah, tapi di Timur Tengah bisa juga mengirim ke Indonesia dengan pola tadi. Nah, tapi kalau tadi mengatakan jangan gunakan bank karena ini lebih cenderung kepada pengharaman dari bunga bank tadi, gitu. Selama ini bagaimana Pak pola pendanaan mereka di dalam negeri ini? Apakah mereka dapat dana dari luar negeri atau bagaimana pengumpulan di dalam negerinya juga seperti apa? Ya, ada 92 rekening yang dibukukan ya. Dari situ juga ada beberapa diantaranya memang transfer dari luar dan yang lain juga dari dalam. Nah, cuman kita di situ kan tidak tahu nih penggunaannya untuk apa, karena yang tahu ya pengguna itu sendiri. Banyak juga yang pengiriman begitu yang tergantung niatnya. Tapi beberapa kali di persidangan mereka mengatakan bahwa mereka hanya nyumbang, tidak berniat untuk hal-hal seperti teror atau ada yang seperti itu. Tapi ini semua kembali ke keyakinan hakim, kan gitu. Sehingga apa yang terungkap di sana ya dipersilahkan dari keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan lainnya, termasuk pengguna dari akun-akun itu, akun bank yang ada. Nah, kalau suatu gerakan memang tidak bisa lepas kan dari pendanaan, karena dana ini ibarat darah, darah ini kan mengalir dalam tubuh. Kalau nggak ada darah ya hidup, kalau enggak beku, akhirnya ya macet lah ya, pergerakan atau mati suri lah, seperti itu. Oleh karenanya kalau dari dalam maupun luar masih ada yang bersimpati, dan ini dari laporan PPATK yang selama ini terungkap, nah semuanya dikembalikanlah kepada, karena sudah dalam masuk ranah persidangan, nanti bagaimana jaksa juga membuktikan itu, dan keyakinan hakim nanti akan lebih tepat tatkala setelah mendengarkan berbagai pihak, baik itu dari keterangan saksi, keterangan ahli maupun TKP, dan juga lalu lintas transfer keuangan yang selama ini disampaikan oleh PPATK. Demikian. Pak, kembali lagi ke persoalan perempuan tadi sempat agak terlupa, yaitu bahwa rekrutmen terhadap perempuan itu kan basisnya adalah lebih mudah merekrut mereka sebagai keluarga ya, terutama kan tadi lewat istri direkrut atau segala macam itu. Nah, apakah sekarang ini yang agak sedikit banyak sekali semacam marak ajakan untuk melakukan poligami bagi seorang laki-laki gitu? Apakah ini ada keterkaitan juga dengan hal-hal seperti itu, semacam apa di belakangnya mungkin ada rekrutmen yang tersembunyi tadi itu, sehingga kalau perempuan menjadi satu keluarga kan, kalau yang tadinya dia kalau hanya satu istri dia hanya mempengaruhi satu perempuan, ini bisa mempengaruhi 4 perempuan atau kan? Ya, memang kalau dalam perkawinan memang biasanya kan laki-laki itu menjadi imam, dan itu biasanya apa kata atau perintah dari suami, biasanya istri nurut ya. Kalau istrinya memang membantah ada apa, banyak juga kan yang cerai juga. Jadi tidak selalu ada yang nurut 100%, ada juga yang memang menolak karena dia kritis tadi. Ya, benar ini kok sudah dirasa nggak benar terus minta cerai, ada seperti itu. Tapi ada juga yang taklid tadi. Taklid itu menelan mentah dari ajaran ya, tanpa juga dipikir atau cek recek dan cross check, sehingga terjadilah amalia yang ada. Nah, kalau hubungan suami istri kan lebih dekat itu ya, karena menurut keyakinan mereka itu kalau misalnya seseorang melakukan amalia itu menurut mereka kan masuk surga dan bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada 70 anggota keluarganya untuk masuk surga ya, seperti itu. Nah, karena doktrinnya yang
seperti itu. Akhirnya ketika mereka amaliyah ya merasa begitu terjadi ledakan, dia merasa berada di surga dan bisa narik saudara-saudaranya. Nah, kalau suami dan istri kan sangat dekat, kecuali yang tadi saya bilang, ada yang tak cerai yang ada. Karena diatur begini dia nggak mau, diatur begitu dipaksa pakai ini, pakai itu, dia nggak mau, apalagi dilakukan sesuatu yang mengarah pada amaliyah. Nah, itu banyak diantaranya yang milih berpisah. Tapi memang ada yang nurut ya, yang nurut sehingga akhirnya terjadi aksi amaliyah itu. Nah, kalau suami istri kan lebih close ya, lebih dekat hubungannya, dan antara mereka selama ini merasa lebih bisa menjamin kerahasiaan karena ada keterikatan emosional tadi. Maka ada satu keluarga yang melakukan itu, bahkan anak-anaknya juga ikut, karena indoktrinasi yang terus ditorehkan di situ akhirnya membuat dia merasa yakin bahwa apa yang dilakukannya itu benar begitu. Lagi pertanyaan terakhir mungkin yaitu soal peran tokoh-tokoh agama sekarang di mana Pak kalau kayak gini? Memang kita ya BIN itu mengajak seluruh komponen FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama di seluruh Indonesia. Saya sendiri juga sering jadi narasumber di sana, dan kita bincang-bincang dari hati ke hati berbagai kepedulian. Kalau kita tidak peduli ya siapa yang peduli ya. Makanya Forum Kerukunan Umat Beragama ini terus berkesinambungan untuk berbicara dari hati ke hati, termasuk menenangkan umatnya untuk tidak terprovokasi, terpengaruh ajakan-ajakan yang semestinya itu tidak terjadi. Maka dari para tokoh-tokoh agama ini banyak yang memberikan counter kalau misalnya sesuatu tidak benar. Banyak juga yang mengajak umatnya untuk saling menjaga dalam prosesi keagamaan. Misalnya kalau peristiwa sholat Id ya, yang jaga adalah umat Kristiani di masjid, atau sebaliknya ketika ada misa keagamaan maka yang jaga umat Islam, ada seperti itu. Kemudian juga di Bali ya Pacalang itu jaga. Jadi Forum Kerukunan Umat Beragama selama ini sangat memberikan satu kontribusi yang menurut saya sangat berarti ya. Dan di antara mereka juga ada saling komunikasi bersama, dari kesepahaman untuk saling menjaga dan menenangkan umatnya tatkala umatnya ini ada dendam, ada keinginan untuk melakukan melancarkan aksi balasan dan sebagainya. Banyak dari para tokoh-tokoh ini yang menenangkan situasi. Pernyataan-pernyataan tokoh agama banyak didengar oleh publik, sehingga nanti ada sinergi dengan pernyataan dari pejabat publik, jadi sama-sama menjaga lebih baik daripada mengobati. Karena kalau sudah menjadi konflik sosial, itu mengobatinya lebih susah. Yang muncul hanya dendam-dendam yang semestinya nggak perlu terjadi. Bentrok antara dua orang yang berlainan agama misalnya, tapi karena diliputi oleh aksi-aksi agitasi yang ditambah-tambahi terus gitu ya. Omongan kan biasa tuh, tambah-tambahi gitu. Kalau tambah-tambahi akhirnya yang terpengaruh tanpa cek recek dan cross check ikut, padahal itu fitnah misalnya. Seperti itulah yang tokoh agama ini saya berterima kasih sekali, karena saya kemana-mana bersama-sama FKUB itu jadi agenda yang berkelanjutan. Supaya apa? Supaya ada sinergitas pada tataran atas, tengah maupun bawah, sehingga grassroots juga tenang, para pemimpin agama juga merasa kita ada kebersamaan, jadi tidak masing-masing. Nanti kalau masing-masing mengatasi sesuai dengan kan seolah-olah negara ini tidak hadir, tapi kan negara hadir di FKUB itu untuk saling interaksi dan sebagainya.
kehadiran negara ini juga membawa ketenangan dan kesejukan, dan juga para tokoh agama lebih mengenal dekat dengan umatnya, bisa langsung menyampaikan apa sih yang sebetulnya negara lakukan, karena sekarang itu kehadiran negara dalam setiap kejadian itu mutlak lah ya, harus menjadi sebuah keharusan, sehingga akhirnya kejadian demi kejadian bisa diatasi dengan tentu saja melibatkan para tokoh-tokoh agama tadi. Gitu. Pesan Bapak terhadap milenial apa Pak? Milenial sebaiknya sibuk, ya, jangan menyendiri, terlalu eksklusif. Dengan sibuk maka Anda, adik-adikku milenial ini, Anda akan terisi ini pemikiran-pemikiran untuk berani berpikir maju, berani hidup, bukan berani mati. Karena mati itu nanti sudah keniscayaan, nggak usah pakai bom bunuh diri juga akan mati. Tapi kita hidup sebagai manusia ini punya misi yang juga memimpin negeri ini, memimpin dunia ini. Kalau semuanya pengen mati, dan nanti yang menang siapa? Lawannya yang masih hidup. Nah, kita tidak demikian. Makanya saya ingin adik-adikku milenial, silahkanlah bincang-bincang di akun resmi BIN, nanti banyak tanya jawab di situ. Kemarin juga ada yang lucu-lucu komen-komentarnya, tapi kita tanggapi dengan kekeluargaan, karena saya bilang bahwa BIN itu adalah bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Milenial juga ada di saya juga sebelumnya kan gubernur sekolah tinggi intelijen negara, rektor lah istilah kalau di luar. Itu juga merekrut kaum milenial, dan mereka rata-rata karena kesibukan dan kita terus drilling, maka tidak gampang kepengaruh hal-hal yang tidak semestinya terjadi, apalagi gerakan-gerakan ekstrim. Nah, kaum milenial ini nantinya menjadi penentu negeri ini di 30 tahun yang akan datang. Maka ini isilah dirimu dengan berbagai keahlian, dengan berbagai pengalaman-pengalaman menarik, di mana nanti akan memberikan arti bagi bangsa dan negara ini. Apa yang bisa kita torehkan adalah nama besar, karya-karya besar, pemikiran-pemikiran besar bagi kemaslahatan umat. Saya maulah berinteraksi dengan milenial melalui berbagai lini, dan kita bicarakan kalau ada masalah bisa kita urai, karena dengan kesibukan dan juga pertemanan dan jaringan yang baik, maka kita akan terhindar dari provokasi atau hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu terjadi seperti gerakan ekstrim tadi. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan atas meluangkan waktunya dan bincang-bincangnya. Mungkin kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih.